Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau minggu pertama bulan Mei pagi ini kita boleh ada dan kita tetap yakin Tuhan bersama kita. Apapun terjadi, Tuhan bersama kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Pasti ada pembelaannya atas kita. Kita sabar dulu dalam keadaan di mana pemerintah kita menetapkan PSBB ini, saudara, ialah kita juga banyak merenungkan kehidupan ini. Tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Bagaimanakah sebenarnya kita sebagai umat percaya Tuhan, yang kita tahu Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Saudaraku yang kasih, bukan berarti kita sekali selamat tetap selamat. Bukan berarti kita sudah percaya Yesus dibaptis lalu rajin ke gereja kita selamat. Tidak. Kita harus menjadi pelaku firman yang setia. Yang setia itu dalam keadaan suka dan duka. Di dalam keadaan apapun tetap setia. Menjadi pelaku firman. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi ini memberi satu pembelajaran kepada kita. Saudara, yang sangat penting. Saudara perhatikan ini, dan saudara, saya mau bukan hanya saudara mendengar, tapi saudara mengerti. Dan kalau saudara mengerti, saudara melakukannya. Dan saya yakin nanti saudara akan mempunyai satu pertumbuhan iman yang benar sebagai persiapan kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi ini adalah bertema Tuhan kehidupanku. Tuhan kehidupanku. Mari kita lihat Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama mulai. Saudara, Kolose 3 dari ayat 1 saya membacakan sampai ayat yang ke-10. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu masih di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan setelah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar sesuatu yang saat ini sangat penting dan perlu sebagai orang Kristen yang sebenarnya. Kalau ada, saudara ya, kalau ada orang-orang Kristen yang lebih tertarik terhadap dunia, yang lebih tertarik dan juga hanyut dengan segala kesibukan hidup, pasti akan ditegur oleh Tuhan. Teguran itu, saudara, biasanya bisa melalui khotbah di mimbar, bisa sebagai peringatan, saudara,
ada melalui mulut manusia yang lain, teman kita kah, saudaraku, bisa melalui mimpi juga, atau juga suara Tuhan di dalam hatinya. Saudara suka ada suara di dalam hati kita, mengingatkan kita, menegur kita, saudara. Tetapi ada kalanya, saudara, orang bisa tetap tidak sadar. Saudara, bila masih tidak sadar, Tuhan akan memukulnya dengan peristiwa-peristiwa kehidupan. Perhatikan ini, saudara ya. Ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang memukul kita untuk menyadarkan kita, saudara. Kalaupun dia tetap tidak sadar, tidak mau mengindahkan teguran itu, biasanya orang ini sudah berkali-kali diingatkan. Ada kalanya, ini perhatikan, saudara, ini penting. Saudara, ada kalanya, saudara, bisa saja dibiarkan, saudara. Itu ada di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-12. Mazmur 73. Kalau saudara nanti di rumah membaca Mazmur 73 dari ayat 2, saudara, nanti saudara akan lihat ini adalah orang-orang fasik, ya. Sudah, tetapi ayat 12 dikatakan gini, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara, kalau belajar daripada ayat ini bukan sepenggal-sepenggal dari awalnya, saudara akan mengerti, saudara, bahwa ini adalah orang yang sama Tuhan dibiarin. Sepertinya kelihatan dari mata jasmani ini, kayaknya dia bertambah berkembang. Sepertinya dia ini enak, saudara, banyak berkat-berkatnya, banyak keuntungannya, dan dia dibiarkan, saudara, di sini selamanya. Itu kalau belajar daripada Alkitab sebenarnya, saudara, di bumi ini tidak ada orang hidup selamanya. Tidak ada, saudara. Selamanya di sini itu selamanya di bumi. Walaupun di dalam waktu yang lama tetap akan berakhir. Orang di bumi itu semua ada akhirnya. Saudaraku, ini ada orang fasik yang dibiarkan, tidak ditegur lagi sama Tuhan. Tapi kelihatannya, nampaknya kalau orang dunia menilai, kelihatannya kayaknya subur sejak, kayaknya berkatnya banyak aja. Saudara, tetapi dia hati-hati, dia sedang dibiarkan oleh Tuhan sampai berakhir di dalam kebinasaan karena keduniawiannya itu. Sebab kalau sudah membaca dari ayat 2 itu adalah kesombongan, ya, dengan dia punya kemewahan, punya uang, punya jabatan, dia tuh punya kesombongan sehingga dia tuh neken orang lebih rendah, dia tidak bisa lagi dinasehati. Hati-hati, saudara ya. Inilah orang-orang yang sebenarnya tidak pantas ditegur oleh Tuhan, karena mereka itu tidak perlu teguran Tuhan lagi, tidak gubris, artinya gitu di situ ya. Saudara, mereka dibiarkan apa? Dibiarkan, kalau saudara membaca nanti akan saudara tahu ya di rumah. Saudara, dia dibiarkan terus meluncur kepada kebinasaan. Nih, saudara mau banyak hartamu, banyak uangmu, banyak kemewahanmu, ada pangkatmu, tetapi Tuhan membiarkan engkau, tidak tegur, dibiarkan sampai engkau menuju pada kebinasaan. Karena apa? Sudah tidak mau diingatkan, tidak mau ditegur secara halus, nggak mau, agak tegas nggak mau, dipukul pun tidak mau. Ada, saudara, yang dibiarkan karena memang tidak mau lagi. Tuhan aja sudah tidak digubris, apalagi manusia. Ini hati-hati, saudara. Jangan kita menjadi orang yang tumpul hati kita. Kita tetap mau ditegur, dibangun. Saudaraku, lihat, saudara, mari kita lihat. Tuhan tegur kita, saudara. Tuhan menegur kita itu ketika kita mulai apa? Mulai hidup dalam keadaan di mana kita menjadikan dunia ini sebagai kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan tegur kita biasanya adalah
Kalau kita ini mulai hidup sebagai dunia ini sebagai kehidupan kita. Tuhan itu di nomor berapa kan nggak tahu. Atau juga dilupakan, disingkirkan. Hati-hati saudara, dengan saudara mencari uang, mengejar pekerjaan, saudara lalu sudah menyingkirkan Tuhan, nanti aja, latihan nanti aja, besok saja, ngentengin semuanya. Tuhan dientengin, hati-hati dengan itu. Tuhan itu kudus dan suci. Saya itu tertarik, ya, hari ini Bapak Pendeta J.E. Awandatu dikebumikan, tanggal 28 meninggal, ya saudaraku, tetapi di setel apa, waktu dia umur 70 tahun dirayakan, dia memberi pesan, rupanya itu menjadi pesan terakhir. Dan saya yang tertarik apa, dia bilang bahwa ketika dia satu kali saat waktu sakit 2018, saudaraku, sebelum umur 70 tahun itu, dia ditidurkan di rumah sakit karena ada dikuras cairan yang ada di dalam pernafasannya. Saudaraku, dia dibawa Tuhan ke surga. Saudara, dia di situ masih dikatakan oleh kesaksiannya itu, Tuhan belum mengenal dia. Saya sampai tertegur, saudara. Wah, itu Om Yoyo sudah banyak. Kalau bagi saya ya, dia sudah banyak berbuat dari muda. Tuhan pakai luar biasa. Bukan cuma di Indonesia, sampai seluruh dunia. Khotbah-khotbahnya diurapi luar biasa. Nyanyian-nyanyiannya kita kenal, nyanyian yang di hati. Dia orangnya dipakai Tuhan sebagai guru sekolah Alkitab yang baik, dan dia mendirikan sekolah Alkitab. Dia punya pelayanan, saudara, di mana banyak orang terbangun imannya. Kok masih dikatakan oleh kesaksiannya itu, Tuhan berkata belum kenal. Waduh, bagaimana saya? Saya rasa begitu. Oh Tuhan. Maka dikatakan di situ, Om Yoyo disuruh kembali. Sudah diberi kesempatan lagi. Akhirnya 2020 ini dipanggil Tuhan. Saya sampai, saya berjam-jam ya, saya di gereja, saya di pastor itu, saya mengingat perkataan itu. Nah kalau Om Yoyo aja sudah berbuat seperti itu, sebanyak itu karya-karyanya, dia katakan kesadaran imannya ya sampai kepada satu puncak yang luar biasa. Dia katakan apa? Jangan pernah ngerasa engkau pernah berbuat untuk Tuhan. Tuhan gak perlu. Tuhan itu yang punya langit dan bumi, semuanya Tuhan punya. Memang benar, coba renungkan. Tuhan gak perlu kita berbuat untuk dia. Kita yang diperlukan, kita berbuat sesuai dengan ajaran firman-Nya. Untuk lebih baik karena kita asalnya orang berdosa, orang jahat. Betul? Ini saya juga disadar bahwa oh ya betul, kita nggak pernah berbuat untuk Tuhan sesungguhnya, tapi apa adalah perbaikan hidup, dari hidup kebiasaan lama, kebiasaan dosa itu menjadi hidup yang baru yang Tuhan sudah jadikan kita anak-anaknya. Saudara, kesadaran ini kiranya ada pada saya dan saudara. Pelajaran ini penting saya sampaikan. Saudara perhatikan baik-baik. Karena inilah yang hari-hari ini kita harus kerjakan. Saudara, kalau ini terjadi, COVID-19 ini, sebenarnya saudara kita disuruh di rumah-rumah masing-masing. Ini sesuatu yang baik untuk kita merenungkan antara kita dengan Tuhan. Sudah seberapa pengiringan kita kepada Tuhan. Sudah seberapa banyak kita menjadi pelaku firman. Sudah seberapa banyak kita berkenan kepada Tuhan. Sudah seberapa banyak kita mengutamakan Tuhan atau mengutamakan uang dan cari uang, atau diri sendiri, bukan kehendak Tuhan. Mari saudaraku, sekali lagi Tuhan itu menegur kita itu ketika kita mulai hidup dalam keadaan di mana kita menjadikan dunia ini apa? Sebagai kehidupan kita, bukan Tuhan. Nah, saudara, mestinya, mestinya ini yang perlu dicatat saudara, mestinya Tuhan adalah kehidupan kita. Saya ingat nyanyian ya dulu, Yesuslah kehidupanku, ya, sumber kuat mulia. Ada nyanyian gitu ya, saudaraku. Yesus kehidupan kita. Karena kita yang lama sudah mati, sekarang yang ada seharusnya Kris
Kristus. Saudaraku, mari kita lihat, mestinya, sekali lagi ini perlu dicatat, mestinya Tuhan adalah kehidupan kita. Apa artinya, saudara, Tuhan adalah kehidupan kita? Bahwa tanpa Tuhan, kita ini tidak merasa memiliki hidup. Dengan kata lain gini, saudara, tanpa Tuhan hidup ini nggak ngerasa hidup. Ini saudara, renungkan saudara di rumah. Nggak ada Tuhan, hidup ini kacau. Nggak bisa ngerasa hidup yang sebenarnya. Nggak ada damai sejahtera. Betul? Maka banyak orang bisa putus asa. Banyak orang mengakhiri hidupnya dengan cara cepat. Banyak orang merusak diri. Ngerasa hidup kosong. Hidup ini artinya apa? Tidak punya keindahan hidup. Karena tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Tapi setiap kita orang Kristen yang mengalami hidup kita adalah Kristus. Mengalami hidup bisa bersyukur. Bisa senyum, bisa bilang puji Tuhan. Sekalipun dalam keadaan apapun. Karena kehidupan adalah Kristus. Saudara, ini berarti dialah segalanya bagi kita. Ini juga arti lainnya berarti dialah segalanya buat kita. Yesus segalanya. Saudaraku, ada nyanyian, dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Amin, saudara. Saudaraku, sekali lagi, ini sebenarnya yang ada pada kita. Saudara, mari kita sadari, saudara ya. Dialah segalanya bagi kita. Artinya juga dia lebih berharga daripada diri kita sendiri. Dan Tuhan lebih juga berharga dari hidup itu sendiri. Karena dia yang punya hidup. Saudaraku yang kasih, banyak orang memang beranggapan, semua yang ada di dunia ini kan memang disediakan untuk kita nikmati segala sesuatu. Hati-hati, saudara. Ya. Kalimat menikmati ini, saudara, hati-hati saudara. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Banyak orang menganggap semua yang ada di dunia ini sebagai kehidupannya. Saudara, beranggapan bahwa hidup hanya untuk menikmati sesuatu di dunia ini. Saudaraku, mereka memandang, orang-orang itu memandang bahwa hal-hal seperti itu sebagai apa? Satu kewajaran, wajar, mumpung masih muda yang nikmati, mumpung hati-hati, mumpungnya mumpung apa? Dan engkau menikmati apa? Bernilai rohani atau yang akan menuju kepada kebinasaan, meluaskan daging, meluaskan hawa nafsu. Hati-hati ini. Seperti dunia atau seperti kehendak Tuhan. Mari kita belajar. Saudaraku, ada orang yang tidak menghormati Tuhan. Ya, ada orang tidak menghormati Tuhan dengan benar. Saya waktu ke Korea itu sungguh saya rasanya, saya bersyukur ya. Ngelihat orang di Korea itu kalau ke gereja, di halaman gereja itu tidak ada orang pegang HP, tidak ada. Niat ibadah. Tidak ada orang pegang HP. Sampai ibadah, sampai mereka pulang, tidak saya lihat orang pegang HP. Saya tanya, oh ya kita kan mau ibadah, kita ngadu Tuhan. Jadi hargai kekudusan Tuhan, hargai hadirat Tuhan. Tapi di sini saya suka nangis, lihat. Ya, ibadah tapi buka HP. Jangan bilang, saya HP-nya Alkitab. Ada yang omong kosong. Kalau udah saya katakan kalau di area gereja ini jangan buka HP yang tidak ada hubungannya dengan firman. Enggak, tetap aja main game. Nanti di komputer situ main game. Jangan sampai engkau tidak menghargai Tuhan. Itu kesombongan. Jangan bilang, kemarin nggak tahu. Tuhan itu maha tahu. Urusannya bukan sama saya, urusannya sama Tuhan. Sekarang ini ibadah secara online, tapi banyak orang di gereja
ibadah sambil online. Jangan tidak pernah takut sama Tuhan, jangan tidak pernah hormati Tuhan dan kebenaran. Jangan cuma Tuhan itu untuk jadi tukang memberkati. Berdoa tuh cuma minta berkat. Tapi kalau diberkati sombong. Mentang-mentang. Ya kan, di gereja pasang HP di gereja, nanti bunyi kering keluar padahal firman sedang disampaikan. Itu tidak sopan sekali. Matikan HP. Mau hormati Tuhan, saudara. Jangan sambil-sambilan. Jangan beri Tuhan waktu yang sisa. Waktu itu seluruhnya Tuhan yang buat, Tuhan yang punya. Saudaraku, ada sekali lagi orang tidak hormati Tuhan dengan benar. Dibiarkan hidup dalam keadaan yang selalu dikatakan baik, padahal mereka sedang meluncur kepada mana? Kegelapan, kebinasaan. Mau saudara begitu? Tidak. Saudaraku, hal ini saudara, saya jelaskan juga. Hal ini sama dengan bahwa mereka itu tidak pantas mendapat pencerahan kebenaran firman Tuhan. Nah ini berikutnya ya. Orang yang tadi tidak mau dinasihati, nggak mau diingati, ditegur kayak apapun, tak mau. Bahkan Tuhan sendiri bicara di hatinya, tidak mau bertobat, nggak mau berubah, nggak mau minta ampun, nggak mau bertobat, saudara. Tuhan bukan hanya membiarkan gitu saja sampai mereka binasa, tapi juga Tuhan nggak mau lagi memberi pencerahan kebenaran firman kepadanya. Tidak diberi kesempatan untuk mengerti Tuhan. Jadi betul-betul gelap buntu menuju kepada kekekalan, kebinasaan. Ini ngeri kan? Kalau Tuhan sudah tidak mau bicara, tidak mau tegur kita, itu takut sebenarnya saya. Lebih baik kita masih ditegur, berarti masih punya Bapak, masih punya Tuhan, masih punya Gembala yang baik. Saudara, kalau kita masih diingatkan, berarti kita masih mau. Tuhan masih bisa memberi kita pencerahan arti firman. Apa arti firman? Tuhan kasih tahu hatinya Tuhan. Tuhan kasih tahu rahasianya Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, mereka adalah orang-orang yang pantas menerima. Tidak pantas menerima teguran Tuhan, itu aja nggak pantas. Kita seharusnya harus pantas. Apa? Kita masih bisa ditegur. Kalau sampai tidak pantas lagi, itu artinya Tuhan tidak mau tegur. Saudaraku, mereka berpikir bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu di bumi sekali tadi untuk dinikmati katanya. Ya, semua ini untuk dinikmatin. Hati-hati. Saya tadi katakan, nikmatin apakah? Tuh. Saudara, nikmati nilai apa? Saudaraku. Lalu saudara, lihat, mereka tidak tahu bahwa bumi ini, dunia ini sudah terkutuk. Ya, dunia ini sudah terkutuk. Saudara, kehidupan yang sesungguhnya itu disediakan oleh Tuhan di langit baru dan bumi baru bagi kita. Lihat Yohanes 14 ayat 1-3. Kitab Injil Yohanes. Perhatikan Yohanes 14. Kita sering membaca itu ya. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Itu tempat yang kita nanti capai. Saudara yang kasih, ini penting saudara. Jadi kehidupan sesungguhnya adalah disediakan oleh Tuhan di situ. Ya, saudara, tetapi banyak rupanya pendeta-pendeta yang tidak mengerti kebenaran ini.
Terus terang saudara ya, banyak. Sehingga pengajarannya selalu menekankan kepada apa? Mujizat. Berkat. Berkat jasmani. Inilah Injil yang palsu. Saudaraku, mereka tidak mengajarkan apa? Yaitu kesempurnaan karakter. Saudara, gereja harus mengajarkan kesempurnaan karakter. Dari hidup lama kepada hidup baru itu, saudara, daging perlu dilatih. Haleluya. Itu sebabnya perlu pimpinan Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran, ya hidup di dunia ya begitulah. Kalau ada kesempatan menikmati, marilah kita menikmati. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan, saudaraku, apa yang harus kita kejar? Kesempurnaan karakter. Kalau karakter kita tidak mau berubah seperti Kristus, bagaimana kita boleh menempati tempat yang sudah disediakan? Tidak bisa. Amin. Ya, justru di dunia inilah kesempatannya untuk kita mau berubah karakter kita. Saudara, mereka menunjukkan seakan-akan ada banyak orang yang kalau ya diajarkan gereja-gereja mujizat ya saudaraku, berkat, pikirannya berkat jasmani. Saudaraku yang kasih, ini mereka tuh menunjukkan seakan-akan masuk surga itu mudah. Saudaraku, padahal orang Kristen yang benar adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya. Sekali lagi, menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya. Tuhan kehidupanku. Amen. Saudaraku, dan saudara, kalau orang menjadikan Tuhan kehidupannya, dia akan mesti dekat dengan Tuhan. Bukan karena mencari pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya. Saudara, kok itu Tuhan kehidupan kita? Apa yang harus kita takut? Kalau Tuhan menjadi kehidupan kita, semua ada. Mujizat pasti ada, pertolongan pasti ada, kekuatan pasti ada, rumah di surga pasti kita capai karena Tuhan kehidupan kita. Ini yang harus kita sadari. Jadi jangan jadi orang Kristen tidak ngerti ini. Ini penting, maka saya itu merenungkan hari-hari sampai puasa. Puasa hari ini hari ke-9 ya. 9. Besok hari 10. Saudara, belajar saudara ya. Apa artinya? Bukan hanya nahan makan minum, mau lebih dekat dengan Tuhan, mau lebih renungkan Tuhan, mau lebih siap nggak menghadapi ini akhir zaman. Untuk Yesus datang itu kita seperti apa? Tetap berdiri atas iman apa? Tadi, ya mumpung orang lain juga begitu kok. Saudara, kita bukan orang lain itu. Kita orang yang sudah percaya Yesus, sudah jadi baru, sudah diubahkan. Harus beda kehidupannya. Saudaraku, kok saudara sama aja, berarti saudara orang Kristen yang tidak akan masuk surga. Orang Kristen masuk surga adalah karakternya mau diubah, disempurnakan. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat sekali lagi. Kalau Tuhan adalah kehidupannya itu, dan dia mesti dekat dengan Tuhan. Bukan karena tadi sekali lagi mencari kepenuhan kebutuhan jasmani, melainkan menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya. Keadaan yang membahayakan adalah ketika tidak dapat mendengar tadi suara nasihat Tuhan, tidak bisa lagi mendengar teguran Tuhan, tidak bisa lagi menerima peringatan-peringatan Tuhan. Orang kalau seperti itu sudah keras. Lama-lama keras itu mati rohani. Saudara, mari kita lihat Injil yang benar dari Tuhan Yesus Kristus itu membuka pikiran manusia untuk memahami kenyataan akan saudara begitu mengerikannya ya keadaan manusia tanpa Tuhan kehidupannya, sehingga saudara
mereka tidak selamat, kalau kita diselamatkan. Tentu kalau mereka masih bisa mendengar, kita patut menangisi mereka untuk mereka juga bisa diselamatkan. Kalau kita punya Kristus kehidupan kita, kita juga punya hati mengasihi untuk orang lain pun diselamatkan. Itu hatinya Tuhan. Saudara, dengan cara bagaimana seseorang menghargai hidup yang Tuhan berikan, saudara, bagaimana saudara kita harus menghargai hidup yang Tuhan berikan, saudara, dengan cara yang sungguh untuk menjadi manusia Allah. Nah ini, dengan cara yang sungguh untuk menjadi manusia Allah, sesuai dengan rencana Allah semula, dan mempersiapkan diri memasuki kerajaan Allah. Saudara, selanjutnya ia berusaha mengajak, sekali lagi, kalau saudara kita mau ke surga, jangan kita membiarkan orang-orang di rumah kita nggak kenal Tuhan lalu ke neraka. Kalau kita punya hatinya Tuhan, kita pasti ingin orang-orang di sekitar kita yang belum selamat supaya diselamatkan. Beritahukan kebenaran. Haleluya. Saudara, jangan pernah takut. Kalau saudara tidak peduli mereka, berarti saudara belum punya kehidupan Tuhan. Kalau saudara punya kehidupannya Tuhan, Tuhan ingin semua kalau boleh selamatkan. Kecuali mereka sudah tidak bisa diingatkan, dinasihati, ditegur. Saudara, mari kita lihat. Nah, cirinya orang yang menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya, cirinya apa? Banyak orang Kristen dalam mengerti, saudara, bagaimana menghargai hidup yang Tuhan berikan. Tadi adalah cirinya, dia lebih dekat Tuhan, dia juga peduli kepada jiwa. Nah, saudaraku, tidak ada cara lain untuk menghargai hidup ini kecuali saudara menghargai. Saudara, sekali lagi, tidak ada cara lain untuk menghargai hidup ini kecuali meninggalkan cara hidup anak-anak dunia, orang-orang dunia, dan keindahan dunia dengan segala kesenangan-kesenangan dunia, demi belajar mengenal kebenaran Tuhan dan saudara memakai kebenarannya. Semua itu merupakan proyek bagaimana memiliki saudara gairah hidup di mana Tuhan menjadi kehidupannya. Saudara, kalau Tuhan kehidupan kita, kita punya gairah untuk Tuhan. Pasti. Nah, inilah kebenarannya. Tujuannya apa, saudara? Anugerah keselamatan diberikan. Anugerah. Tadi ada satu gairah. Coba lihat Rasul Paulus. Ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, dalam perjalanannya ke Damsyik, setelah itu dia begitu bersukacita, begitu bergairah untuk Kristus, bahkan dia melayani Tuhan, dia tinggalkan yang dulu menjadi kebanggaannya, dia anggap sampah, dia buang semua itu, saudara. Bahkan dia katakan lebih, semuanya adalah lebih, ya, nilai-nilainya. Semua yang dulu dibanggakan itu tidak ada apa-apanya dibanding pengenalannya akan Kristus. Sehingga gairahnya melayani luar biasa, walaupun dia dianiaya berapa kali mau mati, dia tetap bergairah melayani Tuhan. Apakah saudara dan saya bergairah untuk Tuhan? Atau ya itu, kalau mau melayani ya ntar aja, masih sibuk, masih pacaran, nanti aja lah. Enak cocok pacaran enak, telepon tak tenda. Besok aja ya tante. Hati-hati saudara ya. Hal ini bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Manusia pada umumnya nih, tidak mudah diomong, tapi dipraktekkan tidak mudah. Karena apa? Manusia itu sudah terlalu terbiasa dalam waktu yang lama menjadikan dunia sebagai kehidupannya. Nah, saudara, tetapi Tuhan menghendaki agar orang percaya apa? Berjuang untuk menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya. Berjuang itu melawan apa? Daging, dirinya sendiri. Saudara,
Orang yang menjadikan Tuhan kehidupannya itu akan lebih mendandani manusia batiniah daripada mendandani manusia lahiriah. Saya percaya saudara rindu yang gak ke gereja, rindu untuk dibangun manusia batiniahnya. Ya, saudara, kita lihat faktanya, saudara. Banyak orang yang, ya saudara, kenyataannya ya, banyak orang yang senangannya membangun, mendandani manusia lahiriah daripada manusia batiniah, ya kan? Saudara, sejujurnya banyak, ya. Tapi banyak orang yang tidak sadar bahwa daging itu adalah debu. Ya kan? Coba kayak gini, ada orang mati, dibilang engkau dari debu kembali kepada tanah. Dari debu kembali kepada debu. Daging itu debu. Maka kalau kita ngopeni manusia lahiriah, ngejar beli baju bermerek, ngejar beli sepatu yang mahal, beri perhiasan yang mahal, mendandani debu. Bagaimana manusia batiniahnya yang nantinya tadi dikatakan punya tempat yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Biarlah kita semakin disadarkan untuk membangun manusia batiniah. Saudara, sekali lagi saudara, kita lihat orang begitu bingung dengan apa? Penampilan. Ya, itu sebabnya beli perhiasan. Kalau gengsi-gengsian, saing-saingan, tapi bagus COVID-19 ini, ya. Mobil bagusnya nongkrong di garasi, baju-baju ya bermerek-merek, ya simpen, ya. Saudaraku, tidak bisa terlalu mau bawa mana, mau arisan, sudah ada arisan. Gelangnya, kalungnya taruh situ, simpen, tidak bisa pamer. Sebenarnya kita disadarkan untuk membangun manusia batiniah. Amin. Sepatumu yang harganya 2.500.000 hari-hari ini mau bawa kemana? Ya, sebenarnya itu coba kita renungkan. Tuhan mau kita membangun manusia batiniah karena ada waktu di dunia, ada batasnya untuk lalu nanti mempertanggungjawabkan. Ini, saudaraku, mereka menjadikan dunia ini sebagai kehidupannya. Ya, saudara, ketika orang menyadari, ketika kita menyadari, ya, sudah dengan benar bahwa dirinya adalah debu. Kita ini debu. Debu adanya, saudara. Malah orang dulu bilang, coba kalau pengen tahu, ini digesek-gesek. Bau, saudara ya. Manusia itu, saudara, debu. Saudara, debu. Saudara ya, memang sekali lagi Tuhan menghendaki agar kita orang percaya berjuang untuk menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya. Saudaraku, sekali lagi banyak orang yang tidak sadar bahwa sekali lagi saya ulang supaya kita cepat menyadari, ya, daging kita itu debu, saudara ya, debu, dan akan kembali menjadi debu, sehingga mereka, ya, seringkali nggak sadar jadi mendandani dengan perhiasan-perhiasan, penampilan, kendaraan yang, ya, bagus-bagus, mahal-mahal, keren-keren, barang-barang bermerek yang dikenakan, yang seakan-akan memberi value, memberi ini loh nilainya. Bajunya nggak ada yang nggak bermerek. Sepatunya dari Amerika. Jam tangannya dari Swiss. Minyak wangi dari Paris. Itu menjadi value-nya dia, nilainya dia. Padahal semua itu tidak mewarisi apa-apa. Di mata Tuhan juga itu tidak ada nilainya. Tapi nilai di mata Tuhan membangun manusia batiniah.
Haleluya. Siapa kehidupannya? Tuhan. Haleluya. Kristus. Saudara, bukan dunia. Tidak seperti dunia, seperti Yesus. Saudaraku, mari kita lihat. Mereka menjadikan dunia ini sebagai, ya, orang-orang itu menjadikan dunia ini sebagai kehidupannya. Sehingga begitulah, ya, nilai-nilai mereka, nilai-nilai yang kosong. Orang-orang seperti ini pasti terikat, ya kan? Orang-orang itu terikat dengan apa? Percintaan dunia. Lah ya, semuanya dianggap itu punya nilai, gengsi, menaikkan nilai derajatnya. Padahal semua itu berarti dia semakin cinta dunia, semakin terikat dengan kalau dia terikat dunia, apa boleh masuk surga? Orang lahir baru, manusia baru itu melepaskan, tadi kita baca ya, cuma saya memang hari ini tidak menjelaskan per ayat, tapi saya menjelaskan tentang kehidupan kita harusnya Kristus atau Tuhan. Tuhan kehidupan kita, bukan dunia. Walaupun kita ada di dunia. Saudara, ketika orang menyadari yang benar bahwa dirinya adalah debu adanya, saudara, ia akan lebih. Nah ini, kalau mengapa tadi saya ulang-ulang, saya juga katakan supaya kita merenung dan segera semakin menyadari, sehingga kita akan lebih berhati-hati. Kalau kita sudah nyadarin, iya ya, kita ini debu. Semua yang diusahakan secara dunia, yang dianggap tadinya punya nilai gengsinya, saudara, itu hati-hati. Kita jadi hati-hati kalau kita sudah bisa merenungkan di dalam, saudara, menapaki kehidupan tiap-tiap hari ini. Semakin hati-hati, saudara. Dan orang seperti itu akan berusaha memiliki apa? Kepastian bahwa setelah ia menanggalkan tubuh yang fana dari dunia ini, ia memiliki kemah abadi yang lebih baik. Kalau kita terus membangun manusia batinnya, saudara, kita akan punya kepastian bahwa setelah kita menanggalkan tubuh fana ini, kita sudah punya tempat yang Tuhan sediakan. Saudaraku, bila kita mengerti maksud Tuhan ini, kalau kita mengerti maksud Tuhan ini, yaitu firman yang sedang saya jelaskan ini, pertama saudara, kita akan melekat dengan Tuhan demi keselamatan hidup kita. Bukan sekarang ini, tapi sampai nanti, sampai rumah Tuhan. Saudara, baik kita yang kedua, saudara, kalau kita mengerti maksud Tuhan ini, yang kedua, akan mengasihi Tuhan bukan karena hal-hal lain, melainkan memang karena Dialah satu-satunya kehidupan kita. Ya, hanya orang yang menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya lah yang sudah, ini saya ulang, ini penting saudara ya. Hanya orang yang menjadikan Tuhan sebagai kehidupannya lah yang sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Selesai dengan dirinya sendiri. Berani mematikan diri demi hidup di dalam Kristus. Menanggalkan yang lama, memiliki yang baru yang dari Kristus. Dan berjalan terus di dalam yang baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, Yesus telah mati di kayu salib untuk menjadikan kita yang percaya diampuni dosanya, ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar. Dan ingat, kita milik Kristus, kita tidak bisa membawa hidup kita seenaknya kita sendiri. Kita harus ikut kehidupan Kristus, dan Kristus adalah kehidupan kita. Maka pasti ada rumah di surga yang Dia sediakan. Saudara, puji Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan setelah kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan.
Kalau kami diberikan satu pemahaman firman-Mu bahwa kami harus memiliki kehidupan Kristus, kehidupan Tuhan di dalam hidup kami, supaya pengiringan kami kepada Tuhan tidak sia-sia. Sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang ditebus, yang sudah diperbarui, yang hidup baru di dalam Kristus, sampai di rumah Bapa yang Bapa sudah sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, dan kami berdoa untuk sebentar kami akan menerima perjamuan Tuhan. Dari sinilah hidup kami ditebus, dari sinilah hidup kami dijadikan baru, dan dari sinilah hidup kami hidup yang sungguh di dalam Kristus, punya pengharapan, punya kerajaan surga. Kami terima perjamuan ini dengan iman, sebagaimana kami tetap percaya di dalam Tuhanlah hidup kami ada, dan sampai nanti tetap bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan nyanyian tadi yang tadi diajak nyanyi, saudara, darah Yesus. Apa tadi yang mau firman, saudaraku, kita terlalu besar kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Oleh darah Tuhan, oleh pengorbanan Yesus, kami sungguh bersyukur. Kalau kami boleh masih merayakannya, masih memperingatinya sebagaimana firman-Mu perintahkan. Kami tetap percaya Engkau kuasa-Mu tidak berubah kudus dan selamanya. Itu sebabnya kami tetap percaya Tuhan pegang hidup kami, Tuhan menuntun kami dan menolong kami. Tuhan, kami terima perjamuan ini. Kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Yesus. Makasih Yesus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Inilah sesungguhnya darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menghapus segala dosa dan kejahatan kita. Dan Dia menjadikan kita baru, menjadikan kita anak-anak-Nya. Saudaraku yang kasih, kita menyambut ini dengan iman. Kita mendengar firman Tuhan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukurlah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati kami sampai hari ini. Tuhan yang memberi kekuatan kami sampai hari ini. Tuhan yang memberi hikmat, kemampuan-kemampuan untuk kami berjalan di dalam dunia ini. Peganglah hidupku terus ya Tuhan. Dan biarlah aku terus menyadari kehidupan Kristus di dalam hidup kami, sehingga kami punya gairah untuk menyenangkan Tuhan, bergairah untuk memuliakan Tuhan, melakukan firman-Mu dan menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang dalam duka Tuhan hiburkan, yang lemah, yang saat ini perlu Tuhan membuka jalan dalam mereka meneliti hidupnya, dan Tuhan Dia merendahkan hati dan diri untuk minta belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan membukakan jalan-jalan untuk mereka menjadi berhasil. Berkati anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan menyelesaikan ibadah pada pagi ini. Kita akan nyanyikan nyanyian The Best, saudaraku. Lalu kita akan berdoa, berkat juga. Lalu kita doa nyanyi Bapak. Angkat tangan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Tuhan, kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami dan menjamah setiap anak-anak-Mu. Saat ini setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan tahu dan Tuhan menjadi jawaban. Sungguh kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia saat ini dalam menghadapi pemutusan penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa, kuasa Tuhan saja bisa menyingkirkan dalam nama Yesus. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Penyebaran COVID-19 ini Tuhan, tolong hentikanlah ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami hanya minta kepada-Mu karena hanya kuasa-Mu yang bisa membersihkan negara kami dari penyebaran COVID-19 yang mematikan ini. Selamatkan bangsa ini. Dan biarlah waktu-waktu ini adalah waktu-waktu kami terus
semakin dibawa dekat dengan Tuhan. Semakin dilihat kemurnian iman kami dan mengiring kepada Tuhan. Bahkan kami semakin disadarkan untuk membangun manusia batinia. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau memberkati di dalam bulan Mei ini saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan, Engkau memberkati kalau dia seorang bapak, memberkati dengan hikmat seorang kepala keluarga untuk membawa seisi rumah tangganya diselamatkan lebih dekat dengan Tuhan. Kalau dia seorang ibu, akan diberkati mereka dengan hikmat seorang istri dan seorang ibu daripada anak-anaknya, membawa seluruh keluarganya selalu menikmati hadirat Tuhan. Engkau memberkati anak-anak dari yang kecil sampai anak-anak muda dewasa, yang kuliah, yang kerja. Tuhan berkati yang sekolah. Tuhan berkati Tuhan. Amin. Hikmat Allah terus bertambah atasnya. Roh takut akan Tuhan menyertai mereka. Keluarga-keluarga diberkati. Mereka yang sedang di PHK juga Tuhan, ajar mereka terus menggali hidupnya untuk lebih dekat dengan Tuhan, merendahkan hati dan diri, dan Tuhan buka jalan ketika mereka berseru dan merendahkan hatinya untuk terbuka jalan untuknya. Tuhan, diberkatilah yang sakit di rumah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit COVID-19 ini, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, ajar mereka semakin dekat dengan Tuhan, bukan takut mati tetapi semakin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, supaya terjadi mujizat di dalam nama Yesus, dan mereka berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan penyembuh, Tuhan dan juru selamat yang benar. Dan diberkatilah orang-orang yang mendengar kesaksiannya itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih memberkati anak-anakmu yang bawa milik Tuhan, yang membawa persembahan. Diberkati mereka baik yang memberikan secara langsung maupun via Tuhan transfer. Tuhan tahu hati mereka, Tuhan tahu iman mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Tuhan, mari minta berkat Tuhan atas ibadah ini. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah dan terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan sayang daripada putranya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, damai dan sejahtera dari Roh Allah yang kudus menyertai saudara-saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa